Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes memperlihatkan Zoro dan Sanji yang sedang bersama 3 kru Hajrudin yang terdiri dari Goldberg, Stenson, dan juga Road. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, mereka berniat untuk pergi ke dunia matahari memakai lift kapal. Namun, di tengah perjalanan, mereka melewati suatu cabang yang terletak di antara dunia bawah dan dunia matahari. Di cabang tersebut, ada beberapa prajurit raksasa yang sedang kesulitan karena diserang oleh 3 raksasa iblis dan juga cukup banyak monster mimpi buruk. Jadi, Zoro, Sanji, dan para kru Hajrudin itu segera melompat ke cabang untuk menolong mereka semua. Sebelumnya, Zoro telah melancarkan suatu teknik baru dengan Hashoko Haki kuat kepada salah satu raksasa iblis yang ada di sana. Nah, stamina Zoro pun cukup terkuras ketika memakai serangan itu karena dia belum bisa mengontrol Hoshoko Hakinya dengan baik. Tapi, tak butuh waktu lama baginya untuk bisa segera bertarung lagi karena pemulihan Haki Zoro saat ini sudah lebih cepat dibanding sebelumnya. Kali ini, dia pun akan bertarung lagi dengan penggunaan Hoshoko Haki dengan skala yang lebih kecil supaya lebih optimal dan tidak membuang tenaga terlalu banyak. Sedangkan untuk Sanji, dia masih melancarkan tendangan yang cepat dan beruntun kepada salah satu raksasa iblis yang ada di sana. Nah, tendangan kuat dari Sanji pada akhirnya membuat raksasa itu terpental dan jatuh dari cabang unik tersebut. Raksasa iblis yang diserang oleh Sanji itu pun terjatuh ke dunia bawah di lokasi tempat di mana Luffy, Gaban, dan Loki sedang berbicara saat ini. Gaban sebenarnya ingin langsung pergi dan berjalan ke bagian atas, tapi Chopper memaksanya untuk diobati lebih lanjut terlebih dahulu karena luka yang dialami oleh Gaban ini terbilang memang sangat dalam. Gaban yang sekarang masih dirawat oleh Chopper pun meminta Luffy untuk menghadapi raksasa iblis yang jatuh tersebut. Alasannya karena Gaban ingin memantau ulang dan mengarahkan Luffy dalam penggunaan Hoshoko Haki dengan baik. Memang Gaban sendiri sudah tahu bahwa Luffy bisa menyerang dengan Hoshoko Haki yang cukup kuat. Namun, menurut Gaban, itu masih belum cukup dan perlu ditingkatkan lagi. Nah, Gaban akan berfokus untuk mengarahkan Luffy agar bisa lebih baik lagi dalam aspek penguasaan dan kontrol atas serangan Hoshoko Haki miliknya. Nah, Gaban bilang Hoshoko Haki hebat tidak bisa hanya sekedar kuat saja, melainkan juga harus punya penguasaan dan kontrol yang optimal. Jika Luffy mampu mencapai level yang lebih tinggi dalam penguasaan Hoshoko, maka Gaban yakin dia akan mampu menciptakan semakin banyak jurus yang kuat. Gaban juga di sini menyinggung soal Shanks. Menurutnya, Shanks sangat hebat dalam haki, bukan semata-mata karena hakinya memang kuat saja, tapi juga karena ada penguasaan dan kontrol yang sangat luar biasa. Hal itu jadi bakat yang luar biasa pun harus dibarengi dengan penguasaan dan kontrol yang baik supaya kemampuannya bisa digunakan secara maksimal. Gaban berkata bahwa dulu Sans merupakan anak yang sangat cerdas dan gampang sekali belajar, sehingga di umur yang sangat muda pun Sans mampu menguasai seluruh kemampuan haki dengan sangat baik, bahkan setara dengan para master haki yang lainnya. Nah, Gaban berharap Luffy juga sama seperti Shanks karena Gaban merasakan ada kemiripan tertentu antara Luffy dengan Shanks. Luffy pun segera bangkit dari duduknya lalu bersiap untuk melawan raksasa iblis tersebut. Dalam pertarungan ini, penguasaan dan kontrol haki Luffy memang akan sangat diuji. Sebab di satu sisi, dia tidak boleh mengeluarkan Hoshoko Haki terlalu sedikit karena tak akan mampu mengalahkan keabadian yang diberikan oleh Im Sama kepada raksasa iblis tersebut. Namun di sisi lain, Luffy juga tidak boleh terlalu berlebihan agar raksasa iblis itu tidak kehilangan nyawa akibat serangan dari Luffy. Sebab pada dasarnya, raksasa iblis itu adalah salah satu kru bajak legend warrior yang sedang dalam pengaruh kekuatan Im Sama. Jadi, dia
Dia harus dikalahkan, tapi tidak boleh dibunuh. Luffy pun mulai bergerak untuk menyerang raksasa iblis itu. Sementara Gabar memantaunya dengan tatapan yang tajam. Dia siap mengarahkan serta membimbing Luffy melalui perkataan dan pepunjuk. Ini adalah latihan yang akan sangat bermanfaat untuk perkembangan si Toby Jeremy itu demi mencapai level penguasaan haki yang jauh lebih baik. Loki yang ada di sana juga tampak fokus melihat Luffy yang sedang berlatih itu. Sepertinya Loki juga berharap banyak pada si topi jerami tersebut, sebab nanti mereka berdua akan bekerja sama melawan para musuh yang ada di atas sana. Saat memulai latihan bersama Gaban ini, Luffy masih mengalami kesulitan dalam menggunakan haki ini. Namun sesekali, Luffy memancarkan aura pekat haki Haoshoku, Kenbunshoku, dan Bushosoku secara bersamaan. Namun dalam seketika hilang lagi. Gaban yang melihat ini terlihat senyum dan mempercayai Luffy. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, peluh Hachinosu akan ditampilkan. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, Shiki sudah bangkit kembali usai dikalahkan oleh Garp beberapa waktu yang lalu. Alasannya karena dia diberi ramuan pemulihan instan oleh Dokyu yang kebetulan lewat di sana, sehingga dia mendapatkan stamina besar dan juga peningkatan kekuatan. Walau pada akhirnya nanti, dia juga akan mendapatkan efek samping yang sangat menyakitkan. Shiki sedang terbang bersama dengan beberapa benda besar yang dia buat melayang di udara. Tujuan Shiki adalah untuk menyerang Garp yang kini sedang memelihara tenaga. Untung saja di dekat sana ada Sengoku, sehingga sang mantan Fleet Admiral itu pun tidak akan membiarkan Shiki bertindak sesuka hati. Shiki mulai menyerang Sengoku, memakai benda-benda yang dia buat melayang itu. Tapi Sengoku segera menghancurkan benda-benda tersebut memakai gelombang kejut dari kekuatan telapak tangannya. Kemudian Shiki memakai serangan-serangan lain, tapi Sengoku tetap mampu untuk bertahan. Tak lama setelah itu, giliran Sengoku yang membalas menyerang dengan pukulan yang sangat kuat. Di area lain pulau tersebut ada Serapi Mihao yang kini sudah terlepas dari golem milik Prince Grus. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, Prince Grus menahan Isao dengan golem besar karena mereka tidak mampu untuk mengalahkannya. Tapi kini Isao sudah bisa lolos sehingga mulai mengamuk kembali. Rupanya Serapim satu itu terlalu kuat untuk ditahan oleh golem ciptaan Prince Grus karena memang para Serapi memiliki kemampuan adaptasi yang bisa mempelajari segala hal dalam setiap pertarungan. Meski Isao terlepas dari pedangnya, tapi dia memiliki kekuatan buah iblis yang sama dengan Dustbones berkat metode Green Blood yang Vegapunk terapkan kepadanya. Jadi, meski Isao terlepas dari pedangnya, dia tetap bisa membuat anggota tubuhnya sendiri menjadi tajam seperti pedang. Prince Grus, Kujaku, dan Vice Admiral Toledo di sana pun menjadi sangat kerepotan. Koby dan Helmeppo yang sedang bertarung melawan banyak bawahan dari Kurohige bisa melihat hal tersebut. Mereka berdua pun akan segera pergi ke sana untuk membantu Prince Grus dan kawan-kawan. Sebelumnya, Koby dan Helmeppo melindungi Vice Admiral Momo Usagi dan Tokikake yang sedang istirahat untuk menambah energi. Tapi kini, energi kedua Vice Admiral itu sudah lumayan pulih sehingga tak perlu dilindungi lagi oleh Koby dan Helmeppo. Berpindah ke tempat lain lagi, pertempuran yang sedang berlangsung di Marijois akan kembali disorot. Sekarang ini, Dragon dan Sabo sedang berada di area yang sama dengan Garling dan Shamrock dalam pertarungan 2 lawan 2. Sebelumnya, Dragon dan Sabo sama-sama melancarkan teknik cakar naga, tapi Garling dan Shamrock bisa mengatasi itu dengan tebasan pedang penahan serangan besar. Kini, giliran mereka yang akan balas menyerang. Keduanya pun memakai tebasan kuat dari jarak jauh dengan haki yang sangat besar sehingga menciptakan guncangan yang hebat di tempat itu. Dengan gesit, Dragona Sabo pun menghindari serangan tersebut. Kemudian, keempat orang ini langsung saling serang dari jarak dekat dengan kecepatan tinggi. Banyak orang lain yang bertarung di area sekitar sana kesulitan untuk melihat dengan jelas saling serang antara mereka di sana karena tampak terlalu cepat. Sementara itu, ruangan kepala staf pemerintah dunia di dalam Kastil Pangea juga akan ditampilkan. Seperti yang kita tahu, di dalam ruangan tersebut ada Kong, sebab dialah kepala staf pemerintah dunia dalam masa sekarang ini. Tak hanya Kong saja, di tempat itu pun ada seorang petinggi CP0 yang sedang menunggu arahan darinya.
Jadi, dalam keadaan yang kacau seperti sekarang, Kong sedang bertugas untuk mengatur dan memantau para agensi CP0, baik yang terlibat dalam konflik di Manijoy sekarang maupun yang bertugas di pulau-pulau lain. Kong sendiri juga belum ikut melibatkan diri dalam pertempuran yang terjadi karena dia belum mendapat perintah atau arahan dari para Gorose. Setelah petinggi CP0 tadi keluar dari ruangan Kong, Kong pun mulai berbicara sendiri tentang Dragon yang sedang mengacau di Marijoy saat ini. Ketika membicarakan soal Dragon, akan ada kilas balik singkat di mana Garp memberitahu kepada Kong, Sengoku, dan Suru bahwa Dragon telah menjadi seorang revolusioner. Sengoku pun menganggapnya dengan bilang hal tersebut sangat disayangkan sekali. Karena jika saja Dragon tidak keluar dari angkatan laut, maka dia akan menjadi seorang marinir yang sangat luar biasa. Lalu Suru berkata, berhubung sekarang dia telah menjadi seorang revolusioner, maka pada masa depan nanti, Dragon berpotensi menjadi masalah serius untuk pemerintah dunia dan angkatan laut. Kilas balik pun berakhir dan akan diperlihatkan Kong tersenyum sambil berkata bahwa Suru ternyata benar. Karena sekarang ini, terbukti Dragon menjadi sosok yang sangat merepotkan bagi pihak pemerintah dunia. Beralih ke Pulau Karaibari, pertempuran antara Cross Guild melawan angkatan laut masih terus berlangsung. Kali ini, kita menyertai Uroge yang baru datang karena tertarik dengan hadiah besar yang Bagi sampaikan dalam jaringan dunia bawah. Uroge pun bertarung dengan sengit melawan Serapim Doflamingo. Ketika dia terkena beberapa serangan dari Serapim itu, Uroge menjadi semakin besar dan juga kuat. Itu memang salah satu kemampuan dari Uroge yang bisa bertambah kuat jika menerima serangan dalam jumlah tertentu. Dia pun membalas dengan suatu teknik yang membuat Serapim Doflamingo langsung terpental sangat jauh. Namun tentu, Serapim itu masih belum kalah karena dia punya daya tahan tubuh yang kuat dan juga stamina yang besar. Serapim Doflamingo pun bangkit kembali dan mulai menyerang Bali. Di area lain pulau tersebut, ada pertarungan antara Vegetora melawan 4 orang kuat yang ada di sana. 4 orang kuat itu terdiri dari Crocodile, kru terkuat Dark Peklo, dan 2 orang anggota terkuat dari Kaisar Dunia Bawah bernama Gibersan. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, Dark Peklo dan Gibersan adalah Kaisar Dunia Bawah yang memutuskan untuk membantu Cross Guild di sana, sehingga tidak heran para anak buah terkuat mereka ada di tempat tersebut. Crocodile pun bilang mereka tidak bisa melawan Vitora dengan cara yang biasa saja, sehingga mereka harus bertarung dengan teknik yang sangat baik. 3 orang itu pun melancarkan serangan dari jarak dekat, sedangkan Crocodile memakai kekuatan pasirnya dari jarak jauh hingga jarak menengah. Sementara itu, ada pula pertarungan Mihawk melawan Admiral Kugyu. Saat ini, Mihawk sudah tidak dalam mode iblis lagi, melainkan dia kembali ke mode normal untuk menyimpan tenaga. Sebab Mihawk tahu pertempuran di Pulau Karibari masih akan sangat panjang, sehingga dia harus bijaksana dalam memakai kekuatannya dan menghemat tenaga. Saat ini, Ryogugyu menciptakan beberapa klon dari pohon untuk menyerang Mihawk. Teknik ini mirip seperti Kizaru yang bisa menciptakan klon dari kekuatan cahaya. Setelah itu, Cheetah beralih memperlihatkan Morgans dan juga yang lain sedang bersembunyi di suatu pulau yang tidak berpenghuni. Dia pun sudah menghubungi kenalannya untuk mengirim pasukan agar memberinya sebuah perlindungan. Pasukan dari kenalannya itu pun telah datang ke pulau tersebut, yang mana pemimpin dari pasukan itu memiliki tubuh yang besar dan juga tampak tangguh. Mereka berasal dari suatu negeri yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Morgans pun merasa cukup aman dengan perlindungan tersebut, tapi sebenarnya dia tetap masih memiliki kekhawatiran karena dia tahu kesatria suci sedang memburu mereka di sana. Tentu, sekuat-kuatnya pasukan yang dikirim oleh kerajaan itu, kekuatannya masih di bawah seorang kesatria suci. Jadi, kemungkinan kesatria suci akan membantai mereka masih akan sangat memungkinkan. Tak lama kemudian, di area pantai pulau tersebut mulai datang beberapa agen Cyberpol yang ditugaskan oleh seorang satria suci untuk memeriksa beberapa pulau yang tidak berpenghuni yang berpotensi menjadi lokasi persembunyian dari Morgans. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!